Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa dalam online Bible Study. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu Injil Lukas, sesi ke-13, dengan subtema sedikit yang selamat, Saudara. Ya, untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari, Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua berkumpul ingin mendengar firman kebenaran, yang pastinya sangat memberkati dan kami butuhkan. Kami berharap dari hari ke hari Tuhan pakai terus setiap program dalam di GMM ini, Gereja Mula-Mula, untuk memberkati banyak jiwa, bahkan bisa sampai ke ujung bumi. Terima kasih, urapi mulut hambamu untuk menyampaikannya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-13 Injil Lukas. Temanya sedikit yang selamat. Oke. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita malam ini adalah satu pasal dari pasal 13. Ya. Pasal 13 ini intinya adalah bahwa kita itu harus bertumbuh, berbuah, akhirnya masuk kerajaan surga atau kerajaan Allah sama. Itu maksudnya ya. Jadi ada 7 bagian yang akan kita bahas, tapi pertanyaan mendasar pada akhirnya adalah bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Jadi bukan soal liturgi, bukan soal eh, apa ya, rajin ke gereja dan lain sebagainya. Tapi bagaimana keadaan kita di hadapan Allah? Apakah Allah berkenan kepada kita atau tidak? Itu adalah tema besar Lukas pasal 13. Ya. Nah, strukturnya adalah seperti ini, Saudara. Dibagi ada 6 ya minimal ya. Jadi, oke, kita bahas berikutnya saja. Ya. Saudara, kita baca dulu ayat 1 sampai 5, Saudara. Ya. Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Wah, ini perbuatan luar biasa ini. Ya, jahatnya, Saudara. Ayat 2. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu, kayaknya tragis banget gitu. Orang-orang berpikir dosanya pasti besar." Ya, jawab Yesus di ayat 3. "Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi, Tuhan memperingatkan kalau kamu nggak bertobat, kamu akan binasa. Ayat 4. "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Apa kau pikir begitu?" Jawab Yesus di ayat 5, "Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat," diulangi lagi, saudara. "Kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Maksudnya binasanya itu mengenaskan. Ya. Oke, kita share dulu screen-nya. Ya. Jadi intinya itu, saudara. Kalau orang mengalami hal-hal yang tragis, penderitaan yang luar biasa, itu bukan berarti orang itu lebih berdosa dibandingkan orang lain. Bukan berarti kesalahannya besar. Belum tentu jawabannya. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu kejadian. Oh, dia ditimpa tragedi, penderitaannya, matinya sengsara. Pasti orang itu lebih berdosa. Belum tentu, saudara. Bisa ya, bisa tidak. Makanya Tuhan Yesus mengubah pola pikir orang zaman itu. Pada zaman itu,
Orang berpikir kalau mengalami hal penderitaan atau nasib yang begitu tragis, artinya dosanya besar. Ya, kalau orang mengalami musibah, berarti dia lebih berdosa, gitu. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan, tidak demikian. Belum tentu jawabannya. Ya, jadi, eh, tapi ingat, bukan berarti tidak ada penghakiman. Bisa juga ada penghakiman. Bahkan itu yang ditekankan, jikalau kamu tidak bertobat, gitu, kamu akan mati dengan cara demikian. Ya, jadi fokus Tuhan Yesus bukan mengapa mereka mati, bagaimana matinya, bukan. Tapi bagaimana keadaanmu di hadapan Allah. Berkenan atau tidak. Gitu. Ya. Jadi jangan mengambil kesimpulan hanya karena orang itu menderita. Miskin, sakit-sakitan, mengalami kecelakaan, penyakit berat. Apakah itu karena dosa? Belum tentu. Tetapi ingat, bisa juga karena dosa. Hati-hati kalau engkau mengalami penderitaan yang aneh-aneh, yang berat-berat gitu, evaluasi diri. Siapa tahu ada dosa besar memang di dalam dirimu itu. Sebab ada orang yang mengalami itu karena dosanya juga. Sebab apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Hati-hati ya. Tapi orang benar juga sering menderita, difitnah dan sebagainya. Tapi bukan karena dosanya. Karena dijahati sama orang lain. Begitu ya, saudara ya. Ayat 6 sampai 9, saudara. Jadi kita lanjutkan pembacaannya ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Pohon itu tidak berbuah, saudara. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, bagian ini adalah kelanjutan dari ayat 1 sampai 5 tadi ya. Jadi di sini tebanglah pohon itu kalau pohon itu tidak berbuah, artinya binasa, saudara. Tapi sang pemilik kebun, eh, tetapi pesuruh yang ngurusin kebun itu berkata bahwa kasih waktu 1 tahun lagi. Siapa tahu ia berbuah, gitu ya. Nah ini eh, dua karakter Allah kelihatan di sini. Bahwa yang pertama, Tuhan itu tegas, pasti ada hukuman, tebang kalau untuk orang yang tidak berbuah. Tetapi sekaligus ada kasih, belas kasihan. Ya sudah diulur 1 tahun lagi. Artinya apa? Belas kasihan ada batasnya, saudara. Orang tidak bertobat sampai waktunya ya binasa, ya. Tuhan selalu sabar memberi waktu selama kita hidup, ya. Tapi bukan berarti tidak ada batasnya. Ketika kita sudah menutup mata tapi belum bertobat juga, belum berbuah hidupnya, ditebang, dibuang ke api kekal. Jadi bukan begini, tidak apa-apa, nggak berubah, kan Allah itu Maha Kasih, bukan. Jangan bodoh, saudara. Jangan permainkan Allah, ya. Oke. Jadi pohon ara itu hidup, tetapi tidak berbuah. Itulah perbedaan antara hidup dan berbuah itu, saudara. Jadi seseorang bisa rajin ke gereja, mendengarkan khotbah, memuji Tuhan, berdoa, aktif melayani, bahkan bisa berkhotbah. Tetapi pertanyaannya, dalam hidupnya itu menghasilkan buah atau tidak? Buahnya apa? Buah kejahatan atau buah apa?
Dilihat saja apa yang diperbuatnya. Nggak usah jauh-jauh. Periksa saja apa yang kau perbuat. Nggak usah lama-lama setahun terakhir misalnya. Diperiksa saja. Buah apa yang dihasilkan. Jangankan berbuah, malah jahat. Coba, saudara. Ini kan banyak orang bodoh memang di dunia ini. Hidup cuma sekali, dituntut berbuah, bukannya berbuah, malah jahat. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya melihat pohon, tapi lihat buahnya. Hidup kita ini juga begitu. Hidup kita ini berbuah atau tidak, menjadi berkat atau tidak bagi banyak orang. Ya, jadi kalau orang jahat sudah pasti ditebang, dibuang ke api kekal, sudah pasti itu. Jika tidak bertobat, makanya selagi masih ada waktu bertobatlah, saudara. Saudara bayar harga, kalau saudara merugikan orang, kembalikan berlipat ganda. Sebagai bentuk kita memang benar-benar menyesal dan bertobat. Ya, anugerah itu bukan izin untuk tidak berubah. Banyak orang salah mengerti. Tuhan itu kasih adanya, nggak mungkin hukum aku. Meskipun aku berdosa terus. Salah, saudara. Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau kau sengaja berbuat dosa, binasa kau. Ya, meskipun Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu tidak dipakai, binasa, saudara. Jadi ada batas waktu. Makanya pertobatan itu sesuatu yang urgent. Karena kita tidak tahu batas waktunya. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa mendadak nanti malam. Ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 10 sampai 17. Oke, saya bacakan ya. Lukas pasalnya yang ke 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Rupanya kerasukan itu bisa lama, saudara. Dalam kasus perempuan ini 18 tahun, bayangkan. Ya, dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ini saudara. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Jadi ia menasihatkan orang-orang, kalau yang sakit jangan datangnya hari Sabat ya. Gitu. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik. Nah ini orang munafik itu begitu saudara. Dia menekankan hukum pada orang lain, tapi tidak pada dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Katanya nggak boleh, kau sendiri melakukan hal itu. Ya kan? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Banyak orang munafik, saudara. Orang itu tidak mau melakukan sesuatu, menasihati orang lain. Tapi ketika sesuatu itu menimpa dirinya sendiri, responnya beda. Ya, nggak boleh, gitu. Tapi kalau menyangkut dirinya sendiri, dia lakukan juga kesalahan itu. Orang-orang munafik itu begitu, saudara. Ya, eh, tidak boleh melepaskan ikatan perempuan ini di hari Sabat, tapi mereka melepaskan kambing dombanya. Sama aja. Nah, ini jangan jadi orang munafik, saudara. Oke, saya share dulu slide-nya.
Iya, jadi ada suatu urutan, saudara, kalau kita perhatikan. Yesus melihat perempuan itu menderita. Kemudian Yesus memanggilnya dengan belas kasihan, menyembuhkan dan pembebasan dari ikatan roh jahat itu, ya, sehingga sembuh secara fisik, lepas dari roh jahat juga. Nah, begitu, ya. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu menyangkut pertobatan, pembebasan dari segala ikatan, dan pemulihan, kesembuhan juga. Eh, ini kebetulan angka 18 muncul dua kali, saudara, di ayat 4 dan ayat 11. Di ayat 4-nya, respon Tuhan adalah bertobatlah. Di ayat 11, respon Tuhan adalah engkau telah sembuh. Jadi respon Tuhan Yesus itu mencakup pertobatan, pembebasan, dan kesembuhan, pemulihan. Ya, oke. Nah, jadi yang jadi masalah itu karena dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab, hai orang-orang munafik. Gitu ya. Jadi mereka, orang-orang yang munafik itu lebih peduli. Yang mana? Manusia nggak dia pedulikan, tapi kambing dombanya, lembu dan keledainya dilepas pada hari Sabat. Itulah kalau aturan menjadi lebih penting daripada manusia. Maka agama menjadi kehilangan hatinya Tuhan. Itulah orang-orang yang lebih mementingkan liturgi, hukum, dibanding kasih terhadap sesama. Padahal hukum yang terutama itu kasih. Ya. Nah, oke. Berikutnya kita baca ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ayat 19. Ia seumpama, maksudnya kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, ini padat sekali nih, saudara. Tuhan Yesus mengajar hikmat-hikmat yang kalau kita baca Alkitab itu harus mengerti, harus diambil maknanya. Jangan asal baca, ya. Ada dua perumpamaan. Yang pertama, biji sesawi. Kita tahu biji sesawi itu kecil, tetapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Ya. Yang kedua adalah ragi. Ragi itu sedikit, tapi bisa mengkamirkan seluruh adonan roti. Bisa mempengaruhi seluruh adonan roti. Itu sebabnya kita tidak boleh meremehkan satu orang yang bertobat. Satu keluarga yang dipulihkan. Tidak boleh meremehkan satu anak yang mengenal Kristus. Atau jemaatnya kecil. Atau pelayanannya sederhana. Tidak boleh. Iman yang kecil, dimulai dari kecil itu akan membesar suatu hari, saudara. Ya, jadi jangan meremehkan. Oke. Ayat 22 sampai 30, saudara. Sebentar, saya bacakan ya. Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, ini yang menjadi tema utama kita malam ini. Para murid rupanya bertanya, atau ada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Banyak atau sedikit Tuhan? Gitu ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Perhatikan, saudara. Tuhan Yesus mengajar bahwa kita harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Harus berjuang. Jadi banyak orang ngajarnya salah selama ini. Percaya saja, nggak usah berjuang, nggak usah berbuat baik, ya, nggak usah berubah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ngawur-ngawur gitu banyak sekali itu. Tuhan Yesus sendiri berkata, berjuanglah. Tentu saja, berjuang melakukan kehendak Tuhan. Tentu saja berjuang untuk hidup kudus tak bercacat tak bercela. Berjuang untuk menjadi berkat. Kan gitu. Jadi kalau ada di antara kita yang diem aja nggak pernah ngapa-ngapain gitu, tidak cinta Tuhan, ya nggak mungkin selamat meskipun Kristen. Ya, jangan saudara jangan mau diajarin keselamatan bukan karena perbuatan baik. Salah itu. Tapi saya tidak bilang bahwa keselamatan juga karena perbuatan baik, tidak juga. Lalu bagaimana keselamatan karena iman? Nah, iman yang benar pasti ada perbuatannya. Sederhana saja kan? Perbuatan langkah iman yang jelas. Jadi jangan ngajarin orang keselamatan bukan karena perbuatan baik ya. Kalau orang tidak berbuat baik, pasti tidak selamat. Tapi kalau orang buat baik yang bagaimana? Kalau buat baiknya melakukan kehendak Tuhan, ya selamat. Kalau buat baik cuma nyumbang sana, nyumbang sini, supaya dilihat orang, ya itu bukan perbuatan baik. Yang dimaksud baik di sini, tentu saja adalah yang dimaksud dari sudut pandang Tuhan. Jadi, lupakan saja itu yang ngajar perbuatan baik nggak penting itu. Orang jahat pasti tidak selamat, sederhana saja. Ya. Nah, ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Gitu, saudara. Apa hikmatnya? Kita lihat slide-nya dulu ya. Iya, jadi pertanyaan penting ini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 23. Pertanyaan ini menarik, karena pertanyaan itu soal jumlah. Berapa sih yang selamat nanti? Gitu. Tapi jawaban Tuhan Yesus bukan angka, saudara. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kamu harus berjuang, ya. Sebab banyak orang akan berusaha masuk tapi tidak akan dapat. Kalau berjuang sendiri nggak bisa, nggak mungkin selamat. Kamu harus berjuang, Tuhan yang tolong. Nah, begitu loh. Jadi bukan gini, kamu diem aja, nanti ditolong Tuhan. Tidak. Kamu berjuanglah, ditolong Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan tidak akan ada yang selamat. Begitu maksudnya ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya masuknya susah. Karena berdesak-desakan. Ya. Jadi ketika ditanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan malah menekankan perbuatanmu. Kamu berjuanglah. Ya. Ini eh, yang penting itu, saudara. Semua orang akan berjuang masuk yang cinta Tuhan tentunya.
Ya. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang boleh diperoleh secara sembarangan, secara murah. Ada urgensinya, saudara. Karena Yesus kemudian berkata bahwa ada waktunya pintu itu ditutup. Dan Sang Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya. Jadi nanti mereka akan mengetuk, Tuhan bukakanlah kami pintu, tapi mereka ditolak. Jadi jangan karena sudah pernah bertemu, atau dekat, atau sering ke gereja, kedekatan lahiriah, tidak otomatis hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Kalau hubungan yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma rajin ke gereja, aktif melayani, bukan. Tapi benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Ya, mereka merasa, ada orang yang merasa Tuhan kenal aku. Padahal jawabannya nanti aku tidak kenal kamu. Kamu dari mana? Karena hidupnya tidak kudus. Karena tidak mau belajar. Percaya Tuhannya percaya yang salah. Ya, ini adalah peringatan yang sangat serius bagi gereja Tuhan. Jadi jangan hanya melakukan kegiatan lahiriah di gereja. Bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan. Lakukan kehendaknya. Ya, jadi itu saudara. Ayat 28 dan 29 itu, ya, hmm, ini kerajaan Allah itu bukan hanya untuk sekelompok tertentu, tapi ditawarkan ke seluruh dunia. Sesuai dengan nubuatan, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu ayat 28 dan 29 itu. Untuk orang yang jahat, itu akan dibuang ke api kekal. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu, saudara. Ya. Ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Akan banyak sekali yang akan datang. Nah, tetapi ini penting juga nih, saudara. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya, ada banyak orang yang dianggap orang asing atau orang luar, tetapi malah dekat Tuhan. Dahulu Israel adalah umat pilihan yang pertama, tapi malah tegar tengkuk. Makanya yang belakangan menjadi terdahulu umat perjanjian baru, umat pilihan perjanjian baru. Itu artinya, saudara. Bisa juga artinya begini. Meskipun kita sudah bertobat dari, ada orang yang sudah bertobat dari kecil, ada orang yang bertobatnya sudah dewasa, belum tentu, saudara. Yang bertobat terakhir sudah dewasa bisa lebih cepat mengalahkan yang terdahulu. Tergantung kesungguhan kita, tergantung cinta kita sama Tuhan. Begitu ya. Jadi jangan merasa lebih hanya gara-gara bertobatnya sudah lama. Bukan itu. Ayat 30. Nah itu yang barusan saya bicarakan ya. Jadi yang penting itu bukan seberapa tinggi posisi saya. Misalnya, aku tuh bertobatnya sudah lama loh ya, yang terdahulu. Tapi yang penting adalah apakah hidupku itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Mau sudah lama bertobatnya atau mau baru bertobat, nggak masalah. Ya, jadi jangan sampai ada kesombongan rohani. Aku bertobatnya sejak kecil. Aku bisa bahasa roh. Itu sombong rohani itu binasa, saudara. Ya, status manusia di bumi tidak menentukan statusnya di hadapan Tuhan. Ingat itu. Ya. Ayat berikutnya, ayat 31 sampai 33, saudara. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ya,
Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi, eh, kita itu tidak boleh takut dengan siapapun. Makanya ada firman yang berkata, jangan takut terhadap yang bisa membunuh tubuh, yaitu manusia. Takutlah terhadap yang bisa membunuh tubuh dan jiwa, Tuhan. Yang bisa menghukum kita itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus jadi teladan dalam hal ini tidak takut siapapun. Bahkan Tuhan tahu di depannya ada kematian, yaitu salib. Tapi dia tidak mundur. Lagi pula bukan orang Farisi, tekanan manusia atau Herodes yang mengendalikan hidupnya, bukan. Tapi hidup ini dikendalikan oleh Bapa. Itulah yang menjadi sumber keberanian setiap kita harusnya untuk menjadi orang benar. Ya. Nah, di ayat 34 dan 35, ini adalah salah satu ayat yang sangat emosional, saudara. Berkali-kali, atau saya bacakan, ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ingat ya, saudara ya. Jadi umat pilihan rupanya bisa menolak. Ini orang Israel kan umat pilihan. Menolak anugerah, saudara. Dikumpulkan tetapi kamu tidak mau. Ayat 35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Begitu, saudara. Ya, jadi eh, benang merahnya begini, saudara. Yang pertama, kamu itu harus bertobat loh. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami kebinasaan. Itu inti yang pertama, saudara. Ya. Selain itu, kamu harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh, menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, menjadi berkat. Ya. Maka kita akan mengalami pembebasan, dibebaskan dari segala ikatan, dan akhirnya masuk ke pintu yang sesak itu karena pertolongan Tuhan. Tapi kita harus berjuang, berjuang sekuat tenaga untuk masuk pintu yang sempit itu. Kalau mau dikalimatkan sederhana gini, berjuang dengan seluruh hidup kita ini untuk Tuhan. Persembahan itu seluruh hidup, yang hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dan berkenan bagi Tuhan. Ya, itu barulah sampai ke kerajaan surga. Ya, saudara ya. Jadi konsepnya itu di pohon ara ada diberi 1 tahun lagi. Ya, kemudian perempuan yang terikat dibebaskan. Yerusalem akan ditinggalkan. Kesimpulan besarnya Allah adalah Allah yang panjang sabar. Tetapi kesempatan tidak boleh dianggap tidak terbatas. Tetap ada batasnya. Usia kita kan ada batasnya. Kasih karunia berkata masih ada kesempatan. Tetapi kekekalan berkata jangan menunda. Gitu, saudara. Jadi kalau kita aplikasikan terhadap jemaat, ya, yang pertama, kita itu tidak boleh menghakimi penderitaan orang lain. Orang ada yang menderita lalu kita bilang itu dosanya besar itu. Tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena tidak semua kejadian tragis atau penderitaan itu karena dosa. Tapi ingat, ada yang karena dosa juga. Jadi kalau ada orang yang, wih kasihan ya dia ya, ternyata memang berbuat dosa deh, yaitu karena dosanya. Tapi dalam kasus lain belum tentu. Ya. Yang kedua, jangan hanya hidup, saudara, tapi harus berbuah. Seperti pohonnya hidup tapi tidak berbuah dia tebang, kita hidup kita harus berbuah juga. Ya.
Yang ketiga, jangan mengubah gereja menjadi tempat religius, tapi tanpa kasih. Mengutamakan aturan dibanding manusia. Ya, contohnya di zaman itu mengutamakan hari Sabat dibanding kesembuhan seorang manusia. Tapi Tuhan mengajarkan hal itu. Kemudian jangan suka menunda pertobatan, dan jangan takut terhadap manusia. Takut kita hanya kepada Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Jadi kesimpulannya, pasal ini membawa kita dari tragedi atau penderitaan kepada pertobatan. Dari pohon yang tidak berbuah kepada kehidupan yang memberikan buah. Dari perempuan yang terikat, lalu dibebaskan. Dari biji yang kecil kepada kerajaan Allah yang besar. Dari pintu yang sesat kepada keselamatan, akhirnya hati Kristus yang menangisi Yerusalem. Mengapa? Karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan, saudara. Setiap kita harus tanya sekarang, apakah hidupku ini sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah sungguh-sungguh menghasilkan buah, dan hidup dalam kebebasan di dalam Tuhan, sudah lepas, dan akhirnya nanti kita masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Itu kesimpulannya, ya. Jadi kalau ditanya, sedikitkah yang selamat? Saudara bisa jawab tentunya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Bisa raise hand. Sebentar saya buka dulu kuncinya ya. Ya, sudah saya buka. Silakan yang pertama Ibu Mariana. Silakan Bu. Ya Pak, makasih. Pak, kalau bicara soal buah ya Pak, yang Ya, tadi kita bahas itu tuh kan hidup yang sudah berbuah, apakah sudah memberi dampak gitu ya Pak ya, buat benar. orang banyak. Tapi kalau bicara soal buah Pak, saya selalu teringat dengan Galatia 5 ayat 22. Nah, Ya, bagaimana membedakan buah di Galatia 5 ayat 22 ini dengan ini? Karena nanti Bapak mohon dikoreksi ya. ya. Kalau menurut saya, yang paling pertama harus diperhatikan itu yang di Galatia 5 ayat 22 karena itu dari sisi dalam. Setelah itu kita sudah memiliki, itu otomatis kita akan memberikan dampak, kita akan berbuah itu dari sisi luar. Nah, gimana tuh menurut Oke, Bapak? baik. Jadi begini, ketika kita membaca satu ayat, kita harus lihat konteksnya. Jadi jangan setiap kata buah disamakan semuanya gitu. Ya. Nah, Nah, tapi gimana bisa juga, membedakannya? ya, Ya. tapi bisa juga itu selaras bisa juga. Jadi gini, yang dimaksud buah tentu saja berdampak atau jadi berkat. Berkat yang saya maksud bukan hanya berkat jasmani ya, yang terutama adalah menyelamatkan jiwa. Nah, kalau yang di Galatia 5 ayat 22 ini kan buah roh. Ya. Nah, kalau orang berbuah pasti punya buah roh juga, Bu. Kalau mau berdampak. Contohnya ya, salah satu buah roh itu kan kasih. Nah, itu Pak, makanya apa itu dulu baru yang luar ini yang sisi luar atau gimana? Anggap aja sama, Bu. Kalau seseorang Oh, tidak memiliki buah roh, artinya dia ya, tidak berbuah. Gitu. Anggap iya, aja sama. Karena iya, tidak karena bertentangan. Karena ini tidak iya, bertentangan. Ya. iya. Pak, Hmm. karena gini Pak, orang bisa saja sepertinya ya berbuat baik, memberi dampak karena eh, yang tidak percaya sama Tuhan pun bisa melakukannya, tapi kan mereka tidak punya buah roh seperti yang ada di Galatia, ada sukacita segala. Nah, itu yang berpikir sama saya gitu. Betul. Jadi begini, kalau cuma buat baik biasa-biasa saja, Ya. itu semua orang bisa. Hmm. Tapi kalau mengampuni musuh, tidak semua orang bisa. Nah, Ya. betul itu Pak. Nah, makanya ini orang Kristen sendiri jarang yang bisa mengampuni musuh. Nah, ini perlu pelajaran malam ini adalah kalau Hmm. seseorang belum bisa mengampuni orang lain yang bertobat, ingat ya tanda Hmm. kutip bertobat. Hmm. Kalau orang nggak mau bertobat, kita nggak kasih akses Bu untuk masuk ke lingkungan kita lagi, tidak.
Jadi Hmm. kalau orang masih jahat, jauh-jauh loh. Gitu. Tapi kalau orang Iya. sejahat apapun bertobat, kita harus bisa terima. Iya. Prinsip kebenaran tuh begitu. Jadi kalau orang Iya, belum Pak. bisa menerima orang yang bertobat, dia belum berubah berarti. Belum berbuah. Iya. Itu Gitu, sih Pak. Pak, sebenarnya yang saya pikirkan itu bisa Hmm. saja orang seolah-olah memberi dampak ya di gereja bisa melakukan ini, melakukan itu seolah-olah bisa memberikan. Tapi kan jauh di dalam hatinya hanya Tuhan yang tahu apakah dia bisa mengampuni apa enggak gitu Pak. Maksud saya tadi. Makanya firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang kelihatan, Nah, Tuhan Tuhan melihat melihat yang hati. tidak kelihatan. Iya. Hatinya. Hmm. Jadi seseorang nyumbang 100 juta gitu ya. Tapi Hmm. ya korupsi 1 triliun. Wah itu mah nggak ada papanya itu. Itu bohong. Itu cuma pencitraan aja. Tuhan nggak bisa ditipu, Bu. Iya, Tuhan nggak bisa iya. ditipu. Bahkan Oke, ya, Pak. Jadi, oh, bahkan firman Tuhan berkata begini, seandainya kau berikan semua yang ada padamu, semuanya hmm, diserahkan. Tubuhmu dibakar sekalipun, tapi kalau iya, tidak punya kasih, percuma iya. semuanya. Nah, gitu. Ya, berarti ini Ya. kesimpulannya tidak ada yang lebih dulu, harus ini dulu baru yang ini, tapi dua-duanya berjalan bersamaan gitu ya maksudnya ya Pak. Lebih baik gini penjelasannya, lebih baik Ya. eh, dijelaskan oleh Galatia. Oh ya, nah, Jadi semua ayat di Alkitab itu sebenarnya saling melengkapi, saling menjelaskan gitu aja. iya, Jadi bukan dulu-duluan, bukan. iya, iya, iya. Penjelasannya seperti Galatia itu gitu. Penjelasannya seperti Galatia itu nanti Mm-mm. apa efeknya itu seperti yang eh, apa pohon ara berbuah itu ya Pak ya. Betul. Efeknya Ya, pasti ia berbuah. Karena apa? iya, Dengan nah kasih, itu Pak. dengan kasih ia menjadi berkat gitu. Iya, ya itu ya. Ya. Ya Pak, oke itu aja. Oke, Tuhan Ya, berkati. makasih ya Pak ya. Ya. Tuhan berkati juga. Oke, baik. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Halo malam Pak. Malam. Izin off cam Pak. Ya, Eh, itu tadi masih masih berkaitan Pak, dengan suaranya kecil Pak. ya. Ini lebih jelas Pak. Saya Kecil. kecil ya. Kecil sekali. Coba. Eh, ini pakai headset lebih jelas Oh, Pak. makin kecil Pak. Oh makin kecil. Iya. Eh, saya skip dulu ganti headset aja Pak. Mungkin Oh lebih iya, ya, jelas. oke, oke, nggak apa-apa. Pak Irwan dulu kalau gitu. Pak Irwan. Shalom Pak Winyono. Shalom. Silakan Pak. Pertanyaan saya adalah pertama yang pohon ara yang tidak berbuah itu Pak. Ya. Lalu ada yang memberi tahu bahwa biarkan 1 tahun atau 2 tahun mungkin akan berbuah. Itu siapa yang menjadi yang menyebutkan itu Pak? Dalam arti representasi dari apa Pak? Oh, oke, baik. Bisa juga begini Pak. Pemilik pohon, pemilik kebun itu adalah Bapa kita di surga. Nah, bisa juga ya, ini kan namanya juga tafsir. Yang mengurusi itu Tuhan Yesus. Bisa juga, ya. Atau tidak begitu. Intinya adalah bukan siapa-siapanya, intinya adalah yang punya itu Tuhan, pasti. Nah, ketika pengurus itu mengajukan itu, artinya masih ada kelonggaran, masih ada kesabaran, masih diberi waktu. Itu aja intinya, Pak. Jadi, kalau kita baca ayat Alkitab tidak perlu sampai detail yang nggak perlu gitu. Konteksnya adalah Tuhan kasih, oke, kalau memang bisa setahun lagi berbuah, misalnya gitu. Baik Pak. Lalu satu lagi Pak, maaf. Ya, silakan. Yang disebutkan ragi sedikit membesar itu artinya apa Pak? Dalam arti eh, penerangan secara detail Oke, dan baik. juga apakah ada jawaban sedikit yang diterima surga? Sebenarnya tidak ada jawaban dalam hal ini Pak. Oke, baik. Jawabnya masih mengambang gitu Pak. Ya, ya. Jadi yang dimaksud ragi itu, Pak, ragi itu kan sedikit, tapi dipakai Ya, untuk mengadonin tepung roti kan, Pak. iya ya. Nah, yang sedikit Adonan. rupanya bisa mengembangkan pengaruhnya ke seluruh adonan gitu. Nah, jadi firman Tuhan itu tidak boleh diremehkan.
yang kecil-kecil tidak boleh diremehkan. Kenapa? Akan berdampak besar. Gitu. Contohnya kebenaran misalnya. Kebenaran itu biar sedikit demi sedikit, Pak, nanti jadi besar. Jadi nggak boleh diremehkan sekecil apapun. Itu artinya, ya. Nah, Lalu mengenai jawaban ini ada topiknya adalah sedikit yang oh selamat. ya, Apakah ada jawaban dalam hal ini, Pak? baik. Yang jelas kalau lihat penjelasan Tuhan Yesus, berusahalah masuk pintu yang sesak itu. Pintunya sesak, Pak. Nah, udah berusaha belum tentu masuk juga. Artinya apa? Sedikit yang masuk. Dan kalau kita lihat statistik aja deh, Pak. Common sense saja. Lebih banyak orang baik atau orang jahat di dunia ini? Pasti orang Lebih jahat. banyak orang. Nah, itu aja jawabannya. Belum cerita tentang pintu sesak aja kita udah tahu, orang-orang pada jahat nih, pada korupsi semua, pada pelit semua, tidak cinta Tuhan semua, sedikit yang mau bener. Khotbah aja ngawur-ngawur, yang seharusnya khotbah itu menjelaskan yang benar malah ngawur-ngawur. Aduh, ya Pak, sedikit Pak. Jadi kalau sedikit, Pak, kalau bicara mengenai statistik atau jumlah, mungkin 25% kira-kira, Pak. Kalau berapa angkanya ya nggak tahu Pak, kita nggak tahu. Nggak mungkin 40%, soalnya mungkin relatif banyak kalau 40%. Mungkin Ya lebih, ya, Pak. Jadi kita nggak tahu ya, Pak. nggak tahu, karena kalau saya nggak berani pakai angka kalau nggak ada dasarnya. Tapi yang jelas Ya, sedikit. Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, God bless. Tuhan berkati Pak. Pak Kris sudah siap? Iya, Pak. Apa Ya, jelas ini, Pak? nah lumayan. Silakan. Ya, eh, itu berkaitan dengan tadi pertanyaan Bu Mariana tadi kebetulan masih nyambung, Pak. Saya mohon dikoreksi ini, Pak. Eh, jadi salah satu yang saya alami selama ini dalam pelayanan saya melihat penjelasan mengenai tadi kamir dan mengenai eh, biji sesawi, Pak. Ya, Itu misalnya dalam pelayanan misi, saya kebetulan tugas di tempat yang sangat-sangat terpencil. ya. Itu saya terus terang waktu pertama berangkat itu hanya modalnya taat saja dan saya enggak punya konsep sama sekali. Cuma Ya. jalan 3 tahun pertama itu saya merasa jalan di tempat bahkan mundur, Pak. Oh, Cuma akhirnya saya kemunduran, bukan mundur, saya mundur mengundurkan diri bukan, tapi saya merasakan bukan kemajuan tapi oke, kemunduran, oke, Pak. mengerti. Karena pesertanya juga makin sedikit yang hadir. Ya, Saya cuma akhirnya waktu pergumulan dalam doa terus saya diingatkan ayat yang taat saja, percaya saja, tetap lakukan. Nah, ya, saya melihat salah satu, saya tidak bilang ini simetri yang 100% menjelaskan ayat itu, tapi salah satu dimensi dari pernyataan mengenai biji sesawi dan ragi itu adalah waktu kita melakukan pelayanan dan kita taat kepada Tuhan, ya. kita itu sebetulnya hanya mencet tombol di box panel dan mekanisme besarnya itu sebetulnya kuasa Tuhan yang kerja, Pak. Pak Wiknya paham maksud saya? Ya, mengerti. Jadi setelah jalan 8 tahun, 9 tahun sampai dibuka distrik-distrik baru, sentra-sentra titik pertanian baru, apa? Itu waktu saya masuk itu kan setelah ada musibah ribuan orang meninggal karena bencana kelaparan, Pak. Hmm, Tapi di dalam tanda kutip akhir masa tugas saya di wilayah itu orang-orang yang dulu saya latih itu jadi pelatih-pelatih di distrik-distrik baru di wah, mantap. pelosok sana itu, Pak. Jadi yang tadi Pak Wiknya jelaskan kamir adonan yang maksudnya itu mengkamirkan itu saya ngelihat padahal kalau saya refleksi lagi tidak ada yang bisa dibanggakan, Pak. Mungkin Pak Wiknya ini barusan kan bilang mantap, tapi kalau yang ngalami sendiri, saya itu sebetulnya cuma setor absen, setor muka, Ya, Pak. ya, Pak Wiknya mengerti. paham maksud saya ya? Mengerti. Jadi
salah satu yang saya lihat dari ayat itu maknanya adalah itu. Kalau kerajaan Allah itu sebetulnya kamu datang aja, kamu lakukan saja seperti yang Tuhan suruh. Nanti sisanya itu Tuhan yang kerjakan itu loh Pak. Ya, Jadi menurut Pak Wiknya gimana Pak? Ini hanya salah satu dimensi dari itu. ya. Itu itu menurut saya benar juga tuh. Jadi ada banyak kejadian yang sesuai dengan eh, maksud teks ini, bahwa ragi itu bahkan dipakai Tuhan Yesus untuk memperingatkan banyak orang. Hati-hati dengan raginya orang Farisi. Nah, apa maksudnya? Kita harus punya ragi kebenaran. Kalau kebenaran itu ditabur sedikit gitu, tapi jangan anggap enteng, suatu hari besar dia. Ya, sama dengan misi yang dimulai, kok bisa nyebar sendiri ya? Nah, bukan kekuatan kita memang, itu semua Tuhan. Sama dengan gereja aja, Pak. Gereja bikin ini datang nggak, didatangkan nggak jiwa-jiwa ya? Kita nggak tahu ya Tuhan yang Mbak panggil, gitu. Iya, Ya. betul Pak. Dan satu lagi, Tuhan Yesus mulai dengan 12 murid yang bukan Iya, sekolahan, iya, tapi akhirnya seluruh dunia kan sekarang. Nah, itu bisa juga iya. dipakai sebagai ilustrasi. Saya Pak Wiknya bilang gitu, saya jadi ingat kata-katanya Petrus Pak. Hmm. Semalaman aku menjaring, Nah, tidak dapat apa-apa. ya. Tapi karena Engkau yang suruh, aku Hmm. lakukan Tuhan. Ya. Itu Pak. Jadi Ya. Nah, itu saya, cocok tuh. Jadi, Bapak Ibu, Saudara, kita semua itu begitu. Kayaknya nggak bisa nih. Tapi karena Tuhan yang suruh, kulakukan Tuhan. Nah, gitu. Nanti baru kita lihat mujizat. Seperti kisahnya Petrus itu. iya. Gitu ya, Pak Kris? Terus yang kedua, yang terakhir ini Ya, Pak. ya. Itu berjuanglah kalian masuk ke pintu yang sesak itu. Kalau kita lihat di apa leksikon itu kata yang digunakan itu sebetulnya konten. Salah satu artinya itu kayak kayak yang Paulus bilang Pak. Dan apa aku mengakhiri pertandingan. Paulus kan bilang gitu Pak Ya, di akhir ya, hayatnya itu. Jadi ya, ini paralel dengan yang berjuang ini. Jadi sebetulnya ayat ini yang paling menghantam saya, Pak. Jadi Tuhan itu seolah-olah negur saya, kamu tidak bisa jadi Kristen dan kamu menikmati zona nyaman sebagai muridku. Jadi Tuhan itu selalu bilang ke saya ya Pak, saya enggak akan menempatkan untuk orang lain, tapi enggak bisa kamu di zona nyaman. Kamu ini orangnya kedaginganmu akan langsung dominan begitu kamu di zona nyaman. Jadi Tuhan selalu dalam tanda kutip ini bukan pertandingan untuk menjatuhkan seseorang bukan Pak, tapi ya, ya, kayak ya. betul-betul kayak masuk di kayak kemarin yang barusan Piala Dunia itu loh Pak. Ya, Nanti A lawan B, jadi bukan bukan tujuannya menjatuhkan satu orang bukan. ya, Cuma yang hanya yang apa paling ngotot, paling tekun, paling ulet, paling apa itu yang nanti nyampe. Ini sekian tahun OBS ini kan kita lihat eh, bukan kebetulan ada semacam tantangan di gerejanya Pak Wiknyo ya, mengenai denominasi, ya, mengenai doktrin, ya, mengenai apa gedung gereja dan lain-lain. Nah, ya. kan kita ngelihat itu saja berarti pemahaman kita tentang firman Tuhan itu kayak filternya itu kalau diukur itu mungkin mikron gitu loh Pak. Pak Wiknya paham maksud saya ya. Jadi Maksudnya, garisnya begitu apa jalurnya itu yang harus ditempuh itu begitu tipis sehingga kalau kita meleset sedikit saja itu sudah yang namanya dosa itu yang meleset dari ya, sasaran itu loh Pak. betul, betul. Wah, Jadi itu bagus sekali itu ilustrasinya itu, sampai mikron. ya Kalau nggak meleset itu jauh. ya ini kan Pak Wiknya prosesnya sekian tahun ini kan seolah-olah kayak tracknya kayak di kalau mobil itu sporing balancing itu loh Pak. Pak Wiknya paham maksud saya ya Pak. Ya, paham. Sekian tahun ini kan penderitaan, beban, sakit itu kan kalau kita Iya, lihat kan temanya sebetulnya itu Pak. Nah iya ini benar. saya mau minta pendapatnya Pak Wiknya dikoreksi bagaimana Iya. Pak. Itu aja. Makasih. Sebenarnya ya, sebenarnya kita semua itu sebagai manusia itu dagingnya maunya nyaman. Itu pasti. Makanya Tuhan mendidik kita itu
mengizinkan kita terkadang lewat di lembah kekelaman. Tetapi penyertaan Tuhan tidak diangkat, tetap menyertai kita. Supaya kita belajar seperti pemazmur itu. Aku tidak takut bahaya meskipun berjalan dalam lembah kekelaman. Karena gadanya dan tongkatnya yang menghiburku. Oh, itu udah cukup. Nah, di situ kita belajar memang. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi apa saja, ingat itu Petrus tadi. Gak bisa Tuhan, tapi karena Engkau yang suruh, aku mau. Gitu. Jadi kita nggak punya pilihan. Aku mau Tuhan. Oh, gitu aja. Bagaimana akhirnya kita belum tahu sebenarnya. Tapi kita lakukan bagian kita. Gitu. Sebagai bentuk iman kita sama Tuhan. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Begitu Pak Kris ya. Ya, makasih Pak. Tuhan Nah, saya berkati. akan ingat terus tuh Pak. Mikron. Ya, Pak. Harus di jalannya Mikron. Waduh, tepat sekali. Oke, berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Halo, selamat malam. Shalom, malam. Langsung pertanyaannya Pak. Ya, masalah tadi dikit ya lama, Pak. Saya tadi spontan berpikir, jadi kalau misalnya penduduk di tanah hampir 10, hampir 10 M, tetapi sudah dikatakan sedikit lah, jadi di bawah 50%, maksimum 49%. Nah, jadi kita anggap hanya maksimum yang itu 49%, berarti lainnya yang tidak salah 50%. Nah, saya bayangkan tadi misalnya, kalau misalnya demikian di maupun itu, waduh, kadang di gerebek bu juga bahkan tentu menekan diri kita juga sampai begini tuh, ya tetap tidak lu dari dosa. Nah, gimana kira pandangan tentang sedikit Ya, dalam mau ya. Jadi di kisah lain, para murid sendiri yang tanya sama Tuhan Yesus. Kalau begini caranya siapa yang bisa selamat? Ada ya, orang kaya yang sangat baik, melakukan Taurat, datang sama Tuhan Yesus. Bagaimana supaya masuk kerajaan surga? Tuhan bilang, lakukan itu hukum Taurat itu. Sudah. Ah, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Nggak bisa orang tua itu, orang kaya itu pergi dengan sedih hati. Lalu para murid bertanya, kalau begini siapa yang bisa selamat? Itu orang baik aja nggak bisa tuh. Nah, jawab Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Artinya apa? Artinya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, jangan sampai kita nggak lakukan bagian kita. Kalau kita nggak lakukan bagian kita, ya kita pasti ditebang, Pak. Tidak berbuah. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau di tangan Tuhan. Gitu, Pak. Nah, soal banyak sedikit yang selamat, pasti sedikit. Cuma sedikitnya berapa kita tidak tahu angkanya. Yang makanya Tuhan Yesus nggak jawab angkanya kan? Tuhan jawab, berusahalah. Kita fokus sama diri sendiri aja. Apakah aku sudah melakukan? Itu aja. Kalau berapanya nggak penting lah buat kita. Cuman Tuhan menekankan sulit loh. Orang berjuang aja belum tentu masuk. Apalagi nggak berjuang. Begitu Pak Yaman ya. jadi dari alasan itu implisit bisa saja lebih banyak yang lama, Pak. Bagaimana? Karena dengan jelasan tadi dari bawah, artinya setelah nanti di hari penghakiman, bisa saja lebih banyak salah dibanding yang tidak salah. Walaupun statement sedikit lama, gimana? Kalau menurut saya yang selamat akan sedikit Pak. Nggak banyak. Jadi tetap di bawah Tetap di daripada bawah. Pasti oh, sedikit. Karena kalau kita sampel saja banyak orang hidupnya nggak karuan Pak. Ya. baru yang sedikit-sedikit lagi. Yang nanti ditimut oleh Tuhan, berat seluruh penduduknya, Pak. Ya. Yang seluruh agama, seluruh kepercayaan, apa itu dia sebagai hakim. Demikian. eh, saya nggak dengar Pak. Suaranya kurang jelas. Nanti dalam perkiman, waktu Tuhan datang ke bumi ini untuk bukan hakim sebagai hakim, berarti di hati seluruh penduduk dunia, seluruh agama, seluruh apapun masuk dalam konteks demikian.
Karena dia kita pikir hanya Kristen, atau yang non Kristen pun agama lain juga pihak ini. Bahkan yang punya kepercayaan pun, asalkan dia ikut di hati orang sudah indikator dari tangan yang benar, yang tidak benar, yang ini. Jadi demikian kira Pak nanti penghakim itu seluruh penduduk dunia. Ya, yang jelas semua orang akan dihakimi, pasti. Nah, kalau yang Eh, mendengar kebenaran saja banyak yang tidak melakukannya, Pak, apalagi yang tidak mendengar kebenaran, ya, ya. gitu ya. Makanya Eh, tidak perlu angka. Yang penting kita iya. berjuang masuk pintu yang sempit itu, gitu aja. Itu Eh, itu nasihat dari Tuhan Yesus begitu. makasih Pak, shalom Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Berikutnya Bu Ivon, silakan. Ya, Ya, um, buah roh yang di Galatia itu Pak, itu satu kesatuan ya Pak. Jadi tidak bisa hanya kasih saja, tapi tidak punya penguasaan diri sampai seperti itu Pak. oke, baik. Jadi kalau kita lihat kata yang dipakai buah itu adalah satu buah gitu ya, bukan banyak, satu buah. Nah, tapi ingat, ayat itu kan menulis sesuatu yang ideal. Idealnya Hmm, buah roh itu ya semua itu. Tapi ketika faktanya kita belajar kan tidak sekaligus langsung mendadak ada kan. Kan coba satu-satu. Ada orang yang belajar mengasihi, tapi ternyata masih ada bolong-bolongnya juga, gak sempurna. Jadi ini buah roh yang sempurna. hmm, Kan namanya buah ya, juga ada yang sempurna, ada yang belum sempurna kan. ya, Nah, gitu maksudnya. Ya. ya, Jadi misalnya apa? Eh, misalnya orang belajar tentang kasih, mengasihi. Tapi ia masih suka marah, nggak ada kesabarannya. Bisa juga, ya, artinya belum sempurna gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? ya Pak. Uh, Jawab yang sedikit selamat ini Pak, Ya. dengan konsep sekali selamat tetap selamat itu Pak. Oh, ya Jadi konsep itu salah, nggak perlu dibahas. ya, tapi bagaimana menanggapi orang-orang itu yang memberikan seperti ini, Pak? Di Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 6, 6. 44, Oke. eh, itu dikatakan, jadi orang-orang yang selamat ini itu kan sudah ditentukan karena Bapa yang membawa orang-orang itu ke Tuhan Yesus. Oke. Kalau hanya berdasarkan satu ayat ini, makanya kalau baca ayat jangan satu ayat, apalagi pilih-pilih ayat untuk membenarkan teorinya sendiri. Ya, kan Ya, antar ayat yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi di Alkitab. betul, betul. Nah, jadi nggak boleh pilih-pilih ayat secara curang begitu. Oh, saya dikasih banyak ayat itu, Pak. Ya banyak juga pilih-pilih. Iya, Banyaknya kan iya, iya, pilih-pilih. iya, Eh, iya. Saya Yang kasih ayat, aja saya kasih ayat sederhana. Yakobus pasal 2 Yakobus pasal 2. Ya. ayat 22. Oke. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya harus ada perbuatan, nggak ada nggak sempurna. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan itu adalah mati. Jadi yang berbuat siapa nih? Manusia. Ya, manusia bergerak, berbuat sadar atau digerakkan Tuhan, kita nggak sadar. Sadar, Pak. Ya sadar dong. Kalau nggak, yang jahat siapa yang gerakan? Oh, ya. Tapi Satu lagi. katanya mereka begini, Pak.
itu Nanti dulu, saya oh selesaikan ya, dulu. ya. Satu lagi, Ibrani pasal 6 ayat 6. Nanti dibacanya dari ayat 4. Ya. Oke. Saya baca mulai ayat 4 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, nggak diampuni. Artinya apa? Artinya orang bisa murtad lagi. Jadi nanti teori mereka lalu gini, kalau murtad lagi berarti memang nggak dipilih. Nah kan curang kan? Iya, iya, Ya. iya, iya, Nah, itu saya Pak udah ya. tahu kok. Itu Karena memang hafalan belum dari buku. Itu karena hafalan dari memang belum bukunya John selamat. Calvin. Iya, iya, Calvin betul, Pak. Iya, iya. Itu itu hafalan dari John Calvin. Iya, Bukunya iya, ada iya. tuh tanya jawabnya. Bukan Alkitab itu. Nggak ada Alkitab seperti itu. Yang Hmm. Alkitab tertulis itu Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Binasa, iya. Ya, kalau mereka kan nggak. Allah sudah menentukan sebelum dunia dijadikan sebagian selamat, sebagian binasa. Itu kan ngarang sendiri. Wah, Iya. kita nggak ada gitu. Terus curangnya ya begitu, begitu. Ya, tapi murtad lagi. Ah, berarti nggak dipilih. Kan curang tuh. Memang tidak pernah dipilih katanya. Kalau gitu saya bisa bikin teori begini, Bu Ivon. Kalau Iya, orang ikut Tuhan Yesus pasti kaya. Teori ke saya, ini pura-puranya nih. iya, iya, iya. Pasti kaya. Loh kok saya nggak kaya? Ya berarti kamu nggak dipilih Tuhan. Ngerti nggak curangnya di mana? Ngerti. Nah, saya juga bisa bikin teori apapun. Yang menjadi argumentasi saya itu berarti kita tidak punya free will itu, Pak. Nah, itu Kehendak salah. bebasnya kita. Kalau begitu kan kita tidak punya kehendak bebas kalau sudah ditentukan, Pak. Jawabannya apa? Ya, kita punya kehendak bebas ya kita bisa milih, toh, Pak. Lah ya, jawaban mereka memang nggak punya kehendak bebas. Oh ya, mereka belum jawab itu, Pak. Ya, Oh, ya. suruh jawab Nggak, dulu. maksudnya tidak bahas itu Ah, mereka. suruh jawab Tapi dulu. Ujungnya ya, di situ. Manusia punya kehendak bebas atau tidak? Kalau manusia nggak punya kehendak bebas, artinya hidupnya digerakkan Tuhan tanpa manusianya itu tahu. Digerakkan. Artinya semua ini sandiwara. Artinya manusia nggak punya cinta sama Tuhan. Digerakkan oleh Tuhan. Tuhan macam apa yang menggerakkan manusia supaya cinta dia lalu senang sendiri? Memangnya Tuhan versi apa itu? gila, Pak. Nah, makanya kan aneh. Sakit Itu sama. jiwa namanya, Pak. Ah, makanya itu yang ngarang memang begitu tuh. Intinya gini loh. Kita pura-puranya ke toko toko buku yang barang-barang rohani misalnya. Kalau Natal. Lalu Bu Ivon kirim surat di situ, tolong ya, aku beli kartu-kartu yang banyak, tulis surat ke aku sendiri di alamatku itu, ya, pura-puranya dari siapa siapa siapa. Terus Bu Ivon pulang terima kartu, iya seneng nih dapat dari mana? Padahal yang ngatur situ sendiri. Sehat nggak itu kira-kira? Nggak mungkin Tuhan seperti itu. Iya, Lagi iya. pula, sejak awal dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya kalau Allah punya pikiran, manusia ya punya pikiran. Kalau Allah punya perasaan, manusia ya punya perasaan. Kalau Allah punya kehendak yang bebas, maka manusia pasti punya kehendak bebas. Simple aja. Lagi pula kita balik ke fakta aja deh. Sekarang kita gerakin tangan ini siapa yang gerakin? Tuhan atau kita? Kita. Nah iya, kalau Tuhan kan aneh, Tuhan gerak-gerakan nih gimana nih Tuhan? Iya, Pak. Orang hukumnya ya tabur tuai. Nggak mungkin Tuhan yang menentukan. Karena manusia berbuat salah dihukum. Benar Iya, jadi orang benar. Kan gitu. iya. Ini etika jadi rusak nih gara-gara ajaran itu. Semua sudah ditentukan. Seolah-olah gini, semuanya sudah nasib. Itu. Iya. Ya. Nggak perlu debat, Bu, sama orang itu. Saya udah tahu. Ya, biarkan aja, Pak, ya. Biarin, dijelasin apapun percuma. Karena Percuma, ya. akhirnya curang. Ya berarti nggak dipilih kalau nggak selamat gitu. Curang tuh. Biarin Ya, aja. seperti iman dia mengatakan kita kan harus iman tanpa perbuatan mati, toh, Pak. Kita Ya, harus mengerjakannya. betul. Dikasih contoh seperti itu kan karunia. Kita selamat itu kan karunia, toh, Pak. Ya, Katanya. Ya, ya. memang karunia benar, toh, Pak.
kalau tanpa karunia kita tidak bisa selamat. Betul. Ini berarti makanya dia bilang bukan berarti kita harus mengerjakan untuk keselamatan. Kita mengerjakan karena memang betul ya, karena kasihnya kita kepada Tuhan. Itu makanya kita harus berbuat baik, itu dia bilang. Jadi bukan karena kita selamat untuk terus kita berbuat baik untuk tetap menjadi selamat gitu loh, maksudnya dia, Pak. Oke. Karena sudah Nah, selamat. karena Terus kalau dia ngomong gitu nggak apa-apa, Bu, biarin aja. Jadi oh kita ya harus ya. buat baik dong, gituin aja. Ya ya Ya, ya ya. ya udah cocok kita, gitu aja. Ya udah cocok kan, harus berbuat baik kan, ya udah. Kalau kita nggak berbuat baik nggak selamat kan, ya udah cocok Iya, aja dia gitu. bilang harus berbuat baik karena kita meneruskan kasihnya Tuhan itu, Pak. Ya Iya. oke aja, nggak masalah Iya. itu oke Iya. aja. Tapi jangan Iya, bilang iya. perbuatan baik tidak menyelamatkan, itu melawan sendiri. Coba aja jangan buat baik, nggak selamat. Yang Oh, dia bilang menyelamatkan memang begini, Pak. anugerah, tapi kita harus bagian kita melakukannya. Dia bilang begini, seperti Bapak saya kasih sebuah tanah, itu kan anugerah tanpa bekerja, Pak. Ya. Terus saya bilang kerjakan tanah itu. Jadi tapi tanahnya sendiri kan sudah Bapak miliki. Bapak harus mengerjakan supaya untuk lebih sepertinya berbuah itu, Pak. Yang nyangkul siapa? Kita, tapi Lah iya, tanahnya kan sudah milik Bapak katanya. iya Jadi betul, tidak bisa diambil. betul. Tapi yang nyangkul siapa? Ya, Bapak. Sudah Yang saya nyangkul kasih. Bapak, bukan kita. Oh, udah maksudnya kita. Maksudnya kalau saya Yang berikan nanam siapa yang nanam? Pak Wiknyo tanah gitu loh, Pak. Yang nanam siapa? Yang nanam ya orang yang dikasih itu, Pak. Nah, kalau nggak mau nanam, nggak mau nyangkul, kira-kira gimana? Ya enggak berbuah katanya. Nah ya Cuma udah, dibuang kan? Nggak ya selamat itu kan? enggak dibahas sama dia, Pak. Nah ya udah, curang berarti. Ya, ya, ya. Oke, sampai di situ saja. Percuma, Bu. Nggak usah ngomong sama orang begitu. Percuma. Iya, iya. Pak, jadi kalau kita mati kita masih dihakimi, Pak, berarti. Kalau kita orang benar, ya sudah dihakimi kan? Berarti kita lolos kan, anak Allah. Oh, ya, 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 ya. Penghakiman Ya, ya. itu terjadinya waktu kita hidup ini loh, Bu. Makanya orang fasik ketika Oh, mati, makanya iya, orang iya. fasik ketika mati langsung ke Hades. Ke Orang Hades, ya, benar ya, ya. ketika mati langsung ke Firdaus. Firdaus. Itu sudah Oke. penghakiman. Nah, nanti waktu Tuhan Oh, Yesus datang lagi, yang namanya penghakiman atau judgment day itu, iya. artinya bukan pengadilan, artinya penghukuman judgment day itu. Oh, Hari itu Tuhan iya, Yesus iya. datang bukan untuk mengadili. Hari itu Tuhan Yesus datang untuk menghukum dunia ini jadi lautan api, orang benar dibawa ke surga. Hmm. Gitu, ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, Pak. Makasih. Yuk. Berikutnya Ibu Meme, waktunya sudah ini langsung pertanyaan, Bu. Setelah Ya, itu masih ada Pak Ari dan Bu Farida tuh. Yuk, silakan. shalom Pak Wigno, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Pak, saya mau tanya ini Pak, pas 13 itu Pak, pada waktu itu kan Yesus menyembuhkan yang kerasukan ini Pak, Ya, yang 18 tahun. Ini kan jangka waktu panjang gitu ya Pak. ya. Kenapa sampai iblis menghukum dia sampai 18 tahun? Kenapa nggak langsung diambil nyawanya, harus dikasih penderitaan yang begitu panjang ya Pak? Ya maunya iblis begitu. Maksud saya, apakah iblis itu tidak boleh mengambil roh seseorang ataupun langsung jiwa seseorang gitu, Pak? Yang pertama iblis tidak punya hak antara terhadap kehidup seseorang, tapi ia bisa membunuh. Maksudnya membunuh secara fisik gitu. Ya, saya mau tanya, sesama manusia punya hak nggak atas hidup orang lain? Bingung, Pak. Tetangga punya hak nggak atas hidup ibu? Tidak hak, Pak. Hah? Nggak. Tapi kalau orang jahat bisa kan melakukannya? Bisa, ya. Nah, iya itu sama aja. Iblis nggak punya hak. Tapi dia kan jahat. Bisa bunuh? Bisa. Tapi dia nggak bunuh supaya menderita. Gitu. Di kasus itu ya, di kasus lain bisa langsung mati juga. Lain-lain. Tapi kalau kita milih Allah, apa dia bisa? Nggak Maksud bisa. saya Nggak bisa. bisa juga ya, Nggak Pak, bisa. ya. Seperti Kecuali kasus, hanya
Kecuali hanya mencobai aja. Kalau mencobai bisa. Tapi Pak, kalau di kasus Ayub kan anak dan istrinya kan mati itu Pak, cuman Ayub aja Karena yang anak hidup. istrinya memang nggak benar hidupnya. Oh iya. Nah, nah, Pak, sorry ya. Semenjak saya mengikuti ABS ini, Ya. hidup saya ada diberkati Tuhan, walaupun sedikit dan lebih sedikit. Ya. Setelah saya filter ataupun saya study Ya. soal kebenaran, walaupun hidup saya diubahkan sedikit, saya itu sangat bersyukur Pak, karena ini anugerah Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga semua atas nasihat Bapak. Tapi saya di keadaan saya ini saya bingung gitu Pak. Nah, di mana pikiran saya, mindset saya, seperti ada tiga pribadi yang memiliki hidup saya. Jadi saya sendiri, pas itu Roh Kudus. Yang pastinya saya percaya kalau pimpinan Roh Kudus itu semuanya hal yang kebaikan. Ya. Dan satu lagi, pekerjaan iblis. Nah, ketika saya, kayak seperti kita Pak manusia, pasti ada nafsu sikit untuk berbuat dosa. Tapi ketika mindset kita diingatkan, kita tidak mau berbuat dosa. Ya. Berarti kita pas gitu ya Pak ya. Ya. Kita berhasil. Betul. Jadi saya bingung Pak, di mana pekerjaan iblis dan di mana diri saya sendiri, pribadi saya Oke. sendiri. Jadi bingung Oke. Pak perbedaannya. Oke, penjelasannya gini. Pribadi kita ini, Ya. karena kita percaya Tuhan, maka kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah materai bahwa kita milik Tuhan. Tidak boleh ada yang bisa menguasai yang lain. Artinya hanya Roh Kudus yang memiliki kita. Bapa yang memiliki kita melalui Roh Kudus. Mengerti ya? Iblis di mana adanya di luar kita? Iblis hanya bisa membisikkan godaan-godaan saja. Dia tidak bisa apa-apa. Yang kedua, belum tentu itu iblis. Siapa tahu itu daging kita sendiri. Aku lagi mau marah ini sama dia. Nah, itu daging kita sendiri, belum tentu iblis juga. Mau marah. Dari dulu kebiasaan marah mungkin. Nah, tapi karena kita sudah mengerti, maka kita harus mematikan kedagingan kita. Gitu aja sih. Yang iblis itu di luar kita, jangan dipikirin. Berarti yang kita pikir itu diri kita sendiri dulu gitu ya Pak ya. Kalau pikiran negatif bisa berasal dari diri kita, bisa berasal dari iblis, bisa. Tapi bukan berarti kita milik iblis, bukan. Itu godaan-godaan saja. Tapi Yang ketika kita, sorry Pak, ya Pak. Yang Maaf. penting kita sadar kalau itu terjadi, oh nggak boleh, gitu. Itu aja. Tapi ketika macam, sorry ya Pak ya, kalau macam seperti kita lagi berantem nih sama kawan, Ya. terus mungkin ini kesalahan saya, mungkin Ya. kesalahan dia di Ya. dalam perdebatan yang gitu. Jadi kita tidak berkomunikasi secara Ya. fisik. Kita Ya. diam-diaman. Tapi kan di ayat Alkitab kan jangan sampai terbenam matahari gitu ya Pak ya. Ya. Jadi, sudah lewat 2 hari, saya berbicara ngomong untuk saya minta maaf gitu. Tapi masih ada pertentangan di dalam hidup saya gitu Pak. Di dalam diri saya kok kamu yang salah gitu. Tapi saya tak tahu ini pekerjaan pribadi saya atau pekerjaan iblis. Saya yang benar kok, saya harus minta maaf gitu. Tapi waktu saya minta maaf dia tak terima gitu Pak. Oke. Yang jelas yang pertama, ketika Ibu Meme minta maaf, itu kan bagus. Ya. Nah, artinya Ibu Meme sudah mengerti kebenaran. Ya, Mengalah itu, kan Pak. nggak apa-apa. Salah pun minta maaf kan nggak apa-apa. Bagus. Nah, kalau dia nggak terima ya salah dia sendiri. Yang penting Bu Meme sudah lakukan bagiannya. Dia nggak mau terima maaf kita, ya sudah nggak apa-apa. Bukan salah kita. Gitu. Sejahtera saja, nggak masalah. Yang penting kita lakukan bagian kita. Gitu. Ya. Tapi ada limit tertentu nggak Pak? Maksud saya kalau dia nggak mau, atau kita diam aja, atau kita terus mau ngomong sama dia gitu. Kalau ya, kita Pak? kalau kita dekat sama dia, kita bisa bicara sekali lagi. Kalau dia nggak mau atau marah-marah, ya udah nggak usah bicara lagi. Nggak apa-apa. Nah, dia yang nggak mau terima kok. Bukan karena kita yang nggak mau. Ya biarin aja. Tapi kalau suatu hari dia sadar, dia datang minta maaf, ya harus diterima juga. Ya, Pak. Gitu, Tapi ya. tapi saya sempat loh Pak, sampai berlutut di kaki dia. Nggak perlu, Bu.
Oh, itu nggak perlu ya, Pak Nggak ya? perlu. Nggak perlu sampai berlutut. Minta maaf aja yang tulus. Iya, Pak, tulus sih, Pak. Karena Ya, saya sudah tahu kebenaran, lebih baik ya. saya minta maaf, tapi masih ada pertentangan di dalam diri saya. Ngapain sih kamu apa Nggak apa-apa. menangis? Nggak Apa apa-apa. ya, Pak? Bagus. Minta maaf bagus. Nggak apa-apa. Ah, Nggak salah pun nggak apa-apa minta maaf. Ya, iya, ikhlas sih, Pak. Iya, ya. Oke, ya. semangat. Mantap, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Makasih Tuhan semuanya. berkati. Tuhan Iya, berkati. Tuhan berkati, Pak juga. Shalom, Yuk, Pak. shalom. Terima kasih, Pak. Pak Ari, silakan Pak. Bapak, shalom. Shalom. Bapak bisa dengar suara saya? Jelas Pak. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur pencerahan firman Tuhan sangat luar biasa malam ini untuk Puji Tuhan. kita semua. Secara pribadi saya sangat diberkati. Shalom semua teman-teman. Bapak, saya ada 2 pertanyaan, tapi bukan terkait materi yang baru kita belajar ini Bapak. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya minta pencerahan tentang secara garis besar eh, angka 66 ini Bapak, yang pertama. Angka apa Pak? 66 yang di kitab ini, yang Oh, oke, baik. dikaitkan Ya, saya menakut-nakuti jawab dulu orang ya. ini. Saya jawab dulu. Ya, siap. Baik, Angka 666, bukan 666, tapi 666. Bilangan baik. bilangan itu adalah nama sang antikris itu kan? Ya, Siapakah itu? Nah, kitab Wahyu itu ditulis pada zamannya itu, penganiayaan oleh Roma. Nah, itu adalah kode sebenarnya. 666 itu adalah kalau namanya Kaisar Nero dijumlahkan, maka jumlahnya 666. Jadi yang dimaksud antikris di zaman itu adalah Kaisar Nero. Nah, tapi Alkitab juga mencatat banyak antikris yang lain lagi, yaitu semua orang yang anti terhadap Kristus. Nah, itu antikris juga. Gitu. Ya. Jadi tidak perlu terlalu rumit. Antikris adalah orang yang anti terhadap Kristus. Gitu aja, simple. Nah, tapi yang zaman itu, di zaman itu adalah Kaisar Nero. Gitu. Gitu ya. baik. Yang kedua, Terima kasih Bapak. mm, Yang kedua, ini Bapak, saya ingin bertanya saja terkait dengan materi tentang 7 natur kebenaran. Bapak, apakah rencana mau buat buku begitu ada tidak Bapak? waduh, itu sebenarnya saya pengen buat buku sudah lama itu, tapi waktunya benar-benar mepet, belum cukup waktunya. Nanti deh, doain ya Pak, suatu hari eh, saya sempat buat bukunya. Ya, belum Pak, belum. Baik, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan oke. Yesus memberkati dalam Ya, pelayanan Tuhan Bapak. berkati, Tuhan berkati. Wah, Ya, yang terakhir Ibu Farida, Surabaya. Ya Pak, Shalom. Shalom. Selamat malam. Ya, Pak, izin off cam ya Pak? ya, ya, Ya Pak, ini berkaitan tema malam ini nih Pak. ya, Tentang pertobatan, menghasilkan buah-buah roh sama betul. pembebasan dari dosa nih Pak. Ya, Nah, ini bagaimana Pak kalau seseorang yang melakukan dosa itu karena kelemahan mereka Pak? Contohnya tuh seperti orang LGBT atau lesbian Pak. Atau mungkin yang schizofrenia gitu loh Pak. Mereka itu kepingin dilepaskan, tapi karena kelemahan mereka, akhirnya mereka terjatuh terus gitu loh Pak. oke, mengerti, mengerti. Nah itu bagaimana Pak gitu loh Ya, begini. penjelasannya. Baik. Jadi yang namanya dosa itu Ya, ketidaktepatan, gitu kan? iya, Ketidaktepatan yang dilakukan manusia. Contohnya, tidak melakukan kehendak Tuhan itu kan ketidaktepatan. iya. Nah, dalam kasus LGBT dan sebagainya, Mm-mm. kan mungkin itu bukan maunya mereka juga ya. Iya, Kan betul ada Pak. yang secara genetik sudah begitu ya. Iya, Oke, jadi kecenderungannya menyimpang. iya, Tetapi itu kan bukan salah dia. iya, Kecenderungan itu bukan salahnya dia ya, kecenderungannya ya. iya, Tapi keadaan itu tidak ideal. Nah, jadi begini aja.
sama dengan laki-laki normal misalnya. Kecenderungannya menyimpang, meskipun dengan perempuan. Tapi kan itu kecenderungan. Kalau nggak dilakukan kan belum jadi dosa. Iya, iya. Nah, artinya apa? LGBT ya sudah, tapi jangan dilakukan. Bertobat aja, bertobat tapi genetiknya masih sama ya udah, tapi jangan dilakukan, jangan praktek yang penting. Sama dengan seorang laki-laki ingin menyimpang dengan wanita lain. Ya Oh, jangan dilakukan. Ya oh udah. seperti selingkuh itu ya Pak ya? Ya misalnya, Hmm. aduh aku pengen sama itu, tapi nggak dilakukan. Ampun Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan jadi dosa. Iya, iya. Sama seperti Kain dulu panas hati kan? Tuhan ingatkan, tapi kamu harus berkuasa mengatasi itu. Kalau nggak kamu dosa sudah mengintip di depan pintu. Kain melampiaskan kemarahannya sama adiknya. Manusia Iya. juga gitu, laki-laki normal, tapi pengennya menyimpang. Dia lampiaskan perbuatannya ya salah, dosa. Coba bertobat, enggak. Gitu, nah ya enggak. Sama Kalau LGBT juga begitu. kalau Itu misalnya, sebabnya, mm, itu sebabnya gereja harus menerima juga LGBT, tapi bukan untuk menerima perbuatannya. Sebagai sarana untuk bertobat. Udah ya, jangan praktek. Udah, kecenderungan menyimpang itu ya udah disimpan aja, nggak usah dilakukan. Gitu. oh ditahan berarti ya Pak ya? Iya, harus dimatikan kedagingannya itu. Sama, nggak cuma LGBT, cowok normal, cewek normal juga itu. Nggak boleh melampiaskan kedagingannya itu. Iya, iya. Ya, Nah itu korelasinya dengan pembebasan dari dosa itu bagaimana itu Pak? Jadi Pak? korelasinya kita jangan mengikuti kedagingan kita. Kalau kita sudah lepas ya kita nggak perlu terikat lagi sama kedagingan. Nggak usah diancam, nggak usah apa, aku nggak mau lakukan itu. Itu sudah lepas tuh, Bro. Kalau masih pengen terus itu masih terikat. Hmm. Iya, iya. Ya. Iya, baik, baik. Iya Pak. Oke. Oke Pak. Iya. Ya, Jelas Tuhan Pak. berkati. Terima kasih Pak. Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Kami percaya melalui firman kebenaran, semua kami ditambah-tambahkan pengertiannya. Dan karakter kami didewasakan. Terima kasih, biar Tuhan sendiri yang memberkati program online Bible Study ini, sehingga menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Terima kasih juga untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu di GMM ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya juga. Terima kasih juga untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Jadikan kami semua satu keluarga besar sejak di bumi ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.